serta kamera tentang tari satu waratap. Pada kita apa ada yang berinteraksi dengan penari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat malam, salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Kami dari tim Raden Samba. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan kami tim Raden Samba yang pada malam hari ini kita akan mencoba menelusuri tempat Ompiang Jimbe ya, yang ada di Kademangan, wilayah sekitar. Nanti kita kupas dengan selaku juru kunci di sini, kita tanya-tanya, kita ya cari info untuk sekedar hiburan atau sebagai pengetahuan pengalaman kita dan kawan-kawan di luar sana ya. Oke, kita langsung saja ya. Terus video kami kawan. Kami dari tim Raden Samba. Ini pendopo ya. Pendopo ya. Saya bilang pendoponya. Ini petilasannya Biasanya ada di
secara informasi yang ada di makam Om Yang Jinde dengan Bapak juru kuncinya. Ini sini. Dan setelah kita sekarang sudah bersama Bapak juru kuncinya yang ada di Perikasan yang Jinde Usupo bersama Bapak siapa Pak? Bapak Uguh. Untuk petilasan ini berdirinya apa adanya sudah lama Pak ya? Sudah lama, mulai kira-kira ini tahun 1466 Masehi, pada waktu zaman kerajaan Majapahit. Jadi ceritanya gini, awal mulanya kerajaan Majapahit itu waktu itu membuat namanya sengkelat. Kres sengkelat itu, iya, pusaka sengkelat, kres pusaka sengkelat itu kan kepunyaan Majapahit. Yang bikin kan dulu Empu Supo. Jadi Empu Supo itu memang salah satu murid dari Sunan Ampel, Waisono. Jadi Empu Supo itu punya tugas membuat keris sengkelat itu untuk kejayaan Majapahit waktu itu Brawijaya 5. Ya. Jadi orang ceritanya kan dari turun temurun ini ya. Jadi kita kan nggak tahu kebenarannya, kita cuma cerita dongeng ke dongeng. Jadi kita menyambungkan dari luhur dulu ya, cerita-cerita itu kita nyambungkan dari sekarang. Jadi waktu itu kerajaan Majapahit punya namanya keris sengkelat itu yang bikin Empu Supo. Nah, Empu Supo itu bikin keris untuk kejayaan Majapahit. Habis itu Kadipaten Blambangan itu melihat keadaan Majapahit semakin makmur, subur, itu iri. Jadi apa yang membuat Majapahit kok menjadi kayak gini, menjadi makmur gitu. Akhirnya ada Telik Sandi yang dari Blambangan Banyuwangi itu perintahkan untuk mencari tahu informasi. Apa penyebab? Habis itu ternyata punya sengkelat itu. Nah, akhirnya sengkelat itu dicuri sama Blambangan dan tidak tahu. Kerajaan Majapahit itu sampai kehilangan sengkelat itu nggak tahu. Nah, diperintahkanlah Empu Supo. Jadi Empu Supo itu kan yang membuat keris sengkelat itu. Jadi diperintahkan untuk kerajaan Majapahit untuk mencari keberadaan sengkelat tersebut. Dicari, ditugaskan, dicari sampai mulai pesisir Sumatera, Palembang, sampai Kalimantan, balik ke Jawa lagi, sampai kembali, balik lagi ke Jawa sini. Nah, mampirlah di sini, di Sanjimbe ini. Dia menyamar, Empu Supo itu menyamar sebagai tukang pandai pembuat cangkul, sabit, apapun itu, membuat alat-alat pertanian sambil mencari keberadaan sengkelat itu. Nah, mampir di sini, dia membuat petilasan di sini, membuat pandai di sini, akhirnya membuat keris yang di sini terkenal dengan keris Umyang Jinde itu. Iya, Umyang Jinde itu. Nah, akhirnya dia balik ke timur sampai ke Blambangan Banyuwangi. Dia menyamar sebagai membuat pandai juga, alat-alat pertanian gitu. Akhirnya
di sana belum tahu itu keberadaan sengklatnya kalau di sana itu. Akhirnya dengan membuat keris yang waktu itu membuat keris di sana diperlihatkan ke Kadipaten Blambangan. Ternyata kok ini ampuh sekali, ditusukkan ke pohon pisang itu layu langsung kuning gitu. Akhirnya dia diangkat jadi empu di Keraton Blambangan. Akhirnya sambil mencari keberadaan itu ternyata dipanggillah si Empu Suko itu menghadap ke Adipati. Ternyata Adipati itu mau menanyakan tentang masalah sengklat yang dicuri dari Majapahit. Ternyata ketemu itu dia suruh membuatkan istilah untuk pelambang di Blambangan itu, istilahnya piandel di Blambangan itu seperti sengklat Majapahit itu. Akhirnya dengan cara berpikir Empu Suko mau membuatkan seperti itu, tapi dia nggak mau membuat di lahan-lahan begini karena takut kalau apinya itu mengenai percikan ke warganya, nanti kena musibah warganya. Akhirnya dengan akalnya itu dia mau bikin di atas perahu. Nah, bikinnya di atas perahu, dia bikinlah tiruan sengklat itu. Jadi tiruan sengklat itu dibikin menjadi dua, sengklat yang asli sama yang palsu itu. Yang palsu dikembalikan ke Blambangan, yang asli dibawa pulang ke Majapahit. Sampai diangkat jadi menantu di Keraton Blambangan. Empu Suko itu dinikahkan sama adiknya Adipati itu yang namanya Dewi Loro Upas. Dewi Loro Upas itu akhirnya menikah sama Empu Suko dan dikaruniai anak. Waktu itu hamil karena tugas negara. Empu Suko sebelum melahirkan dia pulang ke Majapahit karena sudah ketemu sengklatnya itu, dia balik ke Majapahit dan dia berpesan sama Dewi Loro Upas, nanti kalau anaknya lahir disuruh memberi namanya Joko Suro. Nah, Joko Suro itu akhirnya lahir sampai dititipi dikasih tinggalan sebuah besi, pokoknya tongkat besi itu. Nanti suruh membawa itu, kalau memang dia anaknya suruh mencari ke Majapahit sambil menunjukkan peninggalan ayahnya itu. Nah, ternyata sama si Joko Suro itu mencari ayahnya ke Majapahit. Sambil di perjalanan itu terus dipijit itu, akhirnya sampai ke Majapahit, ketemu ayahnya, diserahkan besi itu, ternyata sudah menjadi keris. Nah, keris itu dengan dapuk petok itu, keris petok itu ternyata petok. Terus itu yang kalau dari yang JW sendiri itu dari mana itu asalnya? Kalau yang JW ya asalnya dari sini. Asalnya dari sini. Kan ini kan petilasan. Nah, sambil mencari sengklat itu mampirlah ke sini. Mampir di sini sambil mencari keberadaan sengklat itu, mampir di sini sambil membuat pusaka itu. Pusaka. Di sini kan banyak pusakanya. Iya. Pusaka ada. Kan di sini membuat yang terkenal itu kan dapurnya Umyang Jimbe. Iya. Ya, Umyang itu ada dua, Umyang Pajang sama Umyang Tarang. Jadi ada dua jenis. Kemungkinan untuk nama Umyang Jimbe itu Jimbenya sampai sekarang terkenal dengan nama desa sini, Pak. Iya. Di situ yang konon Umyang Jimbe ada pesugihan atau ada tempat untuk pusaka untuk ya istilahnya tentang rumah atau itu apa ada kaitannya dengan yang ada di sini atau enggak gitu? Kalau masalah Umyang itu kan bermacam-macam. Ya. Sekarang banyak Umyang yang tiruan-tiruan itu. Kalau memang Umyang dari sini itu Umyang Mantaran. Ya. Kalau untuk menarik uang kan ada itu.